warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Endang Kristiawati, SEMSI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan rekan-rekan mahasiswa kelas A2 semester 6. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 dengan nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama Andi Roli Juliansyah dengan NIM 1810416648. Yang kedua Angelita dengan NIM 1810416659. Dan yang ketiga Firda Septiana dengan NIM 1810416626. Yang selanjutnya Natalia dengan NIM 1810416633. Selanjutnya Norvita dengan NIM 1810416643. Dan saya sendiri Trisepti Anggi Putri dengan NIM 1810416636. Dan yang terakhir Yakob Dwi Ardi dengan NIM 1810416656. Di sini presentasi kami akan membahas materi mengenai PPN dan PPNBM. Baik, untuk poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi PPN dan PPNBM. Langsung saja, PPN, pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu adalah wilayah Indonesia, di mana meliputi daerah perairan, daerah daratan, atau ruang udara di atasnya, ataupun batas zona ekonomi eksklusif. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai sendiri dikenakan untuk semua wajib pajak, baik itu perusahaan, pemerintah, ataupun perorangan. Nah, dalam PPN atau pajak pertambahan nilai, pihak yang menanggung pajak adalah konsumen akhir. Contohnya dalam membeli barang di supermarket, maka akan tercantum PPN dalam rincian pembayarannya. Tarifnya sendiri adalah sebesar 10%, atau ketika kita makan di restoran, di dalam bukti transaksi kita itu tertera PPN 10%. Nah, seperti itu. Selanjutnya definisi tentang PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, atau yang disingkat dengan PPNBM. Selain PPN, pajak pertambahan nilai, konsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah, adalah pajak yang disetorkan oleh produsen atau pihak penjual, alias pihak yang dipungut langsung, pihak yang memungut langsung pajak tersebut. Jadi pajaknya dipungut secara langsung karena pajak akan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual. Pihak penjual tersebut yang akan memungut, menyetorkan dan melaporkan PPNBM, sehingga pihak penjual dikenal dengan istilah pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, itu tadi definisi dari PPN dan PPNBM. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Novita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan kriteria PPN dan PPNBM. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang PPN. PPN dapat dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajak dialihkan kepada pihak-pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran PPN atau pajak pertambahan nilai tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Kriteria lebih lanjut dari PPN yaitu yang pertama, PPN merupakan pajak atas konsumsi, di mana PPN adalah bagian dari pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang atau jasa. Yang kedua, PPN merupakan pajak objektif, di mana pajak ini dinilai berdasarkan objek pajaknya, barang atau jasa. Jadi, siapapun yang membeli barang atau jasa kena pajak yang dimaksud, maka akan dikenakan nilai pajak yang sama. Yang ketiga, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Yang keempat, PPN menggunakan tarif tunggal untuk semua BKP atau barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak, yaitu sebesar 10%. Kemudian karakteristik dan kriteria dari PPNBM.
Berbeda dengan PPN, beban pajak PPN-BM yang ditetapkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Hal tersebut berlaku bagi semua transaksi yang berkaitan dengan barang mewah kecuali untuk ekspor. Dalam upaya mengenjot angka ekspor, maka pemerintah menetapkan pajak 0% untuk barang mewah tersebut. Sedangkan untuk kriteria PPN-BM lebih lanjut sebagai berikut ini. Yang pertama, barang yang bukan dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang menunjukkan status atau kelas sosial yang tinggi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Septiana dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan tentang dasar hukum penetapan, yaitu pada slide ke-5 dan ke-6. Dasar hukum penetapan terbagi menjadi dua, yaitu dasar hukum PPN dan dasar hukum PPN-BM. Langsung saja, yang pertama yaitu dasar hukum PPN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yaitu mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau leasing dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Sedangkan yang dimaksud penyerahan JKP meliputi pemberian JKP yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau untuk kepentingan pribadi. Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dari dan tarif atas ekspor BKP atau JKP sebesar 0% dengan ketentuan dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh seorang lain atau pembeli. Dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem multi-step tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat pada rantai dan distribusi setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN sejak dari pabrik, pedagang besar sampai pengecer dikenakan PPN. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPN-BM yang terhutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang keempat yaitu dasar hukum PPN pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK nomor 197 PMK.03/2013 juga mengatur mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Karena jumlah mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajak karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi sebesar Rp4.800. Pelapor dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp4.800.000. Selanjutnya yaitu dasar hukum PPN-BM. Dasar hukum PPN-BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini juga dikenal dengan nama Undang-Undang PPN. Dasar hukum PPN-BM yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau
serta surat edaran SE atau Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu hukum PPNBM. Yang akan menjadi pembahasan tulisan ini adalah PMK, baik PMK untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu PMK nomor 64 PMK titik 011 garis miring 2014 merupakan dasar hukum PPNBM kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu PMK nomor 35 PMK titik 010 2017 merupakan dasar hukum PPNBM untuk BKP dan yang tergolong mewah dan termasuk kelompok kendaraan non bermotor. Mungkin itu saja dalam dasar hukum PPNBM dan PPN ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Julansyah, NIM 1810416648, kelas manajemen harga pagi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan poin-poin yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai objek PPN dan PPNBM. Objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 4 Ayat 1. Kategori yang termasuk objek PPN antara lain: yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh BKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya, objek PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan kegiatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang keempat, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yakob Duyardi, NIM 18104166656. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran PPN dan PPNBM. Yang wajib membayar atau menyetor dan melapor PPN dan PPNBM adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Saat membayar atau menyetor PPN dan PPNBM, yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan masa pajak. Contoh, masa pajak Januari 2002, penyetoran paling lambat tanggal 15 Februari 2002. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SK PKB, SK PKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SK BKP, SK PKBT, SKTP tersebut. Yang ketiga, PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk, dan apabila pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Yang keempat, PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh yang pertama, bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Yang kedua, pemungutan PPN selain bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN dan PPNBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. Yang kelima, PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang atau DO ditebus. Catatan, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelita. Saya akan menjelaskan tentang tempat dan sarana pembayaran PPN dan PPNBM. Kita bisa melakukan pembayaran atau penyetoran pajak di kantor pos dan giro. Yang kedua, bank pemerintah kecuali BTN. Yang ketiga, bank pembangunan daerah. Yang keempat, devisa. Yang kelima, bank-bank lain penerima setoran pajak. Dan yang keenam, kita bisa melakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus untuk impor tanpa LKP atau lembaga kursus dan pelatihan. Sarana pembayaran atau penyetoran PPN, PPNBM. Yang pertama, untuk membayar atau menyetor PPN dan PPNBM digunakan formulir surat setoran pajak atau SSP yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau KP4 di seluruh Indonesia. Yang kedua, surat setoran pajak atau SSP menjadi lengkap dan sah apabila jumlah PPN atau PPNBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak atau DNWP yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran. Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia, NIM 1810416633, kelas manajemen A2 pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi bagian tentang pelaporan PPN dan PPNBM, di mana kami kelompok 6 itu membahas tentang PPN dan PPNBM. Langsung saja, pelaporan PPN dan PPNBM. Yang pertama itu pelaporan SPT masa PPN dan PPNBM. Siapa sih yang harus melaporkan SPT masa PPN dan PPNBM? Yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib menghitung dan melaporkan jumlah pajak pertambahan nilai atau sering disebut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau sering kita sebut PPNBM yang terhutang. Ya, pelaporan. Selanjutnya itu pelaporan. Pelaporan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluar. Dan yang kedua itu adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satuan masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu bagi pemotong atau pemungut untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong, dipungut, dan disetorkannya. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara penyampaian SPT masa PPN dan PPNBM. Yang pertama, disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak di tempat di mana pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau sering kita sebut itu pengusaha kena pajak. Dan juga kantor penyuluhan pajak setempat atau PKP harus menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT masa PPN. Dan yang selanjutnya itu disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanggal cap pos dari kartu pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerima SPT masa PPN dan PPNBM. Baiklah, selanjutnya itu kapan sih saat pelaporan PPN dan PPNBM?
kapan saat pelaporan PPN dan PPNBM gitu kan, pasti banyak yang akan sering ditanya. Yaitu yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Poin yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang penerbitannya harus disampaikan. Dan yang ketiga itu PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan pemungutan pajak pertambahan nilai selain bendaharawan nih, pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Impor harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Selanjutnya itu untuk menyerahkan seperti gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog Badan Logistik, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan selama SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit ingin menyampaikan bagaimana sih cara mudah untuk melaporkan SPT masa PPN dan PPNBM. SPT masa PPN berbentuk forum yang digunakan oleh wajib pajak baik untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan barang mewah yang terhutang. Kita dapat membuat SPT masa PPN dengan aplikasi e-faktur yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita lakukan gitu dengan mudah. Yang pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi e-faktur. Setelah itu kita buka aplikasi e-faktur dengan klik aplikasi e-tax invoice, pilih lokal database dan klik connect. Dan selanjutnya masukkan nama user dan password Anda sesuai dengan peraturan yang Anda buat pada saat daftar e-faktur. Setelah masuk ke aplikasi e-faktur, silakan pilih menu SPT dan klik menu posting. Dan pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan masa pajak yang akan Anda lakukan. Dan setelah itu, isi pembetulan dengan kode 0 dan pilih cek jumlah DEX PKPM lalu klik posting sehingga muncul kotak dialog data SPT berhasil dibentuk. Sekarang sangat mudah sekali dalam pembentukan laporan SPT masa PPN dan PPNBM dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 tentang pembahasan PPN dan PPNBM. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.